Ya memang kemarin saya justru dengar itu waktu saya pasti Bali kemarin, dan saya langsung kumpulkan instansi terkait masalah itu, dan termasuk Pak Gubernur Bali dan sebagainya. Jadi kita mau tunda aja dulu pelaksananya itu satu, karena itu dari Komisi 11 kan sebenarnya. Jadi bukan dari pemerintah ujuk-ujuk terus jadian gitu. Ternyata kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi, dan kemudian judicial review MK. Saya pikir itu harus kita lakukan. Kita keberpihakan kita kepada rakyat kecil sangat tinggi, karena itu banyak menyangkut pada pedagang-pedagang kecil juga. Jadi hiburan itu jangan hanya dilihat diskotek, bukan. Ini banyak sekali lagi impact pada yang lain. Orang yang menyiapkan makanan, yang dan sebagainya. Saya kira saya sangat pro dengan itu, dan saya tidak lihat ada alasan untuk kita menaikin pajak. Kalaupun dilakukan kenaikan pajak, harusnya bertahap. Tidak langsung seperti itu. Tentu saja karena kenaikan sebesar itu tidak akan menutupi kos operasional dari usaha-usaha tersebut. Jadi saya yakin regulasi tersebut akan sangat memberatkan para pelaku usaha. Emang sih pada akhirnya kebijakan ini ditunda. Tapi sepengetahuan kami, wacana akan kenaikan pajak hiburan di level 40-75% ini belum ada tuh penjelasan secara detail alasan kenapa harus dinaikkan, alasan kenapa angkanya harus 40-75%, alasan kenapa negara kita pajak yang ditagihkan harus lebih tinggi dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Nah, sampai kami mendapatkan pernyataan ini, kesempatan yang lain, kami juga menemui salah satu manajer di tempat hiburan di ibu kota. Saya mau tahu gimana sih tanggapannya atas wacana kenaikan pajak hiburan ini. Belum tahu. Makanya tadi gue bilang kita saturasi ini masih jelas kalau udah terapi dan Sabtu dan Jumat. Maksud gue kadang kita Selasa juga sempat. Oh, Ya boleh silakan. Jadi kayak ini teman-teman, ini adalah salah satu temanku yang paling sukses lah, Ci. Termasuk orang yang sukses yang mengelola, mengelola salah satu tempat hiburan. Ini tempat hiburannya lumayan kece memang di Jakarta. Masih ramai? Rame dong, kita rame terus. Setiap hari? Setiap hari. Buat minumannya, koktail, moktail. Iya, lebih banyak orang yang pesen koktail sih. Tapi sekarang lagi rame juga orang yang pesen botol juga mulai ada. Kan kalau misalnya di bar, di kafe gitu-gitu kan kayak tempat kamu ya, agak aneh ya kalau mau pakai kamu gitu ya. Tempat kamu ini kan orang nggak berhitung ya, yang mau minum, mau entertain dirinya dia atau orang lain kan spend aja gitu. Paling besar mungkin bisa sampai 30, 40? 30. Satu table Itu bisa 30. 30. Nah, kalau misalnya sekarang nih udah mulai ada wacana kenaikan pajak hiburan, deg-degan nggak kan? Nah, ini yang membuat ketar-ketir ya. Semua, maksudnya di industri hiburan ya, itu sih awal kita menolak sebenarnya kan 40%, cuman dari selama ini perjalanan sih ya ada terpengaruh lah, maksudnya orang pasti akan, yang datang sini juga akan berpikir kan, wah ini sekarang pajak 40% nih, maksudnya akan lebih sedikit quantity yang bisa dia pesan gitu kan. Hitungannya kalau misalnya orang pesan minuman botol 2 juta, pajaknya berarti bisa 1 juta gitu kan, hampir 1 juta gitu. Jadi itu pengaruh banget sih emang. Mendingan beli sendiri ya? Iya, mendingan beli sendiri di rumah. Terus putar Spotify, cari yang mixtape. Sendiri, ya. Cari mixtape udah kayak rasa DJ Minum kan. sendiri ya kan, nyampe sendiri di tempat ini udah pesen makanan aja gitu. Iya, Berarti kan akan iya. mempengaruhi penghasilan. Iya, itu berpengaruh. Tempat ini dong. Iya, berpengaruh banget sih kalau ke penghasilan sebenarnya emang. Dan dari operasional juga orang-orang juga pasti, dari karyawan sini staff juga komplain juga gitu, maksudnya ini gimana nih naik 40% gini tamu juga kita dikit, karena kan sebenarnya karyawan di sini juga mendapatkan servis juga kan dari yang datang, jadi emang berpengaruh. Double ya Iya. pajaknya. Sekarang ini berapa sih? 20 Sekarang something? 21%. 21%. Tapi kan kemarin ada naik jadi 25. Sebelum 40 ini ada naik jadi 25. Oh iya, udah naik jadi 25. Iya, udah naik jadi 25, terus sekarang mau naik lagi jadi 40. Drastis langsung naiknya, jauh 40. banget naik. Meskipun sebenarnya ditunda sih kan gitu. Cuman seandainya ini ketok palu gitu ya. Ini kan kita belum tahu nih ditunda sampai kapan. Mudah-mudahan memang karena ada evaluasi ulang gitu ya. Tapi kalau seandainya betul-betul nih ketok palu 40%, and what you gonna do? Ya kalau strategi sih pasti tetap ada lah ya, kita dari strategi marketing itu. Tapi kalau yang akan kita lakukan apa ya, demo lah. Demo ke DPR lah kita.
Kalau bercanda. Mengumpulkan Bercanda, semua mengumpulkan asosiasi, iya, asosiasi pengusaha dunia hiburan. Iya, buat maksudnya ke sana, tapi nggak bercanda. Itu maksudnya ya. Bawa botol, turunkan pajak Botolnya kami. kita lempar nanti ke sana, gitu. Nggak lah bercanda. Oke. Ya, tapi maksudnya kalau misalnya strategi pasti ada lah tetap gimana. Cuman akan berpengaruh banget dampaknya ke tamu yang datang juga, karena tamu yang datang pasti berpikir 2 kali lah untuk datang ke tempat kayak gini kan. Mungkin ya biasanya mungkin seminggu bisa 5 kali, mungkin sekarang dikurangin jadi sekali gitu misalnya, karena kan spendingnya cukup gede juga kalau misalnya di 40% gitu angkanya gitu. Ini kan banyak masyarakat atau mungkin juga para pembuat kebijakan perlu tahu gitu ya, atau mungkin sudah tahu cuma perlu dipertegas lagi sebagai seseorang yang mengelola tempat hiburan kayak gini gitu. Pajak-pajak apa aja atau enggak pengeluaran-pengeluaran apa yang harus kalian tanggung gitu kan, ada banyak beban ya, gaji karyawan gitu kan, listrik, keamanan, belum pajak penghasilan dan lain-lain plus gitu. Itu bisa disampaikan nggak? Kalau dari yang pengeluaran sih sebenarnya yang paling gede ya dari pajak sih emang. Maksudnya dari kalau gaji karyawan oke ya ada, tapi kan maksudnya gaji karyawan emang dari awal kita udah komit lah di awal, oh gaji karyawan emang udah segini ya, emang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau pajaknya kan masih fluktuatif banget nih, emang ntar naik lagi, itu yang benar-benar membebani kita banget sih gitu. Sama kalau listrik dan air juga, apalagi videotron kan ada, itu maksudnya itu sih biayanya nggak terlalu besar sih sebenarnya, dari paling sama minuman. Yang kedua setelah pajak dari negara, minuman gitu. Karena minuman kita juga beli, ada cukainya juga apa segala. Nah, itu juga kita kena lagi juga. Jadi kayak pajak sih sebenarnya yang paling besar. Yang intinya berarti adalah begitu banyak beban yang akan ditanggung oleh pelaku usaha Pelaku sebenarnya usaha, kan. iya. Gitu. Sejauh ini udah ada customer yang WhatsApp atau Banyak nanya? sekali. Udah? Banyak sekali. Kayak gimana? Bahkan ada yang nelpon kan, karena kan relasi beberapa ada yang memang kalau misalnya saya kemana dia ngikut gitu, tempat baru apa gitu. Jadi kayak udah nelpon, Ken ini tempat lu udah 40% belum? Untung sekarang masih ketunda nih, ya udah buruan datang gitu, masih ada gitu. Tapi kalau misalnya udah 40% dia bilang, wah mahal banget kalau 40% gitu. Jadi keberatan untuk kayak datang mungkin ya kalau misalnya seminggu 2 kali jadi seminggu sekali, atau mungkin nggak datang lagi, selamat tinggal dunia malam. Ya bisa jadi ya kalau itu, tapi semoga jangan lah, maksudnya ya. Biar ini tempat tetap berjalan juga, dan dunia industri di hiburan juga, dunia malam juga masih berjalan di luar. Iya, karena kan sebenarnya apapun yang beroperasi gitu ya, apakah itu bar, klub ataupun dunia hiburan lain, bioskop dan lain sebagainya, sebetulnya kan ada pajak yang dibayarkan oleh kalian gitu kan, para pelaku usaha. Sebetulnya negara tidak dirugikan juga gitu dengan kehadiran teman-teman sekalian kan, benar. sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya wajar aja sih ketika memang yang dikeluhkan itu nantinya customer jadi memilih untuk nggak datang lagi, atau mungkin memberikan tenggang waktu yang cukup lama untuk berkunjung gitu. Tapi kalau itu kan tadi kalau dari konsumen ya, atau gini deh, sama ini konsumen ada nggak yang udah mulai speak up gitu ya, misalnya ya mendingan gue ke Singapura aja gitu. Iya, kalau misalnya itu ada sih emang konsumen yang mulai maksudnya pajak hiburan sini sama di luar kos gue sama nih gitu, mendingan gue keluar negeri gitu. Secara mereka punya duit. Iya, ke Thailand gitu-gitu kan, mana di sana juga entertain lebih bebas, atau lagi kan ya sorry itu saya kalau di Thailand kan legal yang sesuatu yang tidak dilegalkan di iya, sini. itu kan itu legal. Jadi ya, orang pasti akan lebih ke sana milihnya daripada kita hiburan di sini. Kalau emang naik ke 40% terjadi ya gitu, itu udah pertimbangan tamu-tamu juga sih gitu. Jadi agak riskan juga nih sekarang di keadaan. Jadi daripada uangnya ditaruh di negara lain gitu kan, maksudnya coba dievaluasi ulang. Iya, mendingan dievaluasi ulang supaya kita di sini juga ada pemasukan dari hiburan, industri hiburan gitu. Iya. Kalau dari your staff sendiri kan di sini ada live music juga, gitu kan, ada hiburan DJ juga. Dan ada beberapa pertunjukan lain lah kalau beberapa kali saya kesini ya gitu kan. Mereka sempat menyampaikan kekhawatiran juga nggak, takutnya nanti PHK kah atau ada pengurangan kalau dari staff yang band sama DJ sih kemarin udah menyuarakan sih, ada ketakutan maksudnya, wah ini ntar budget untuk band akan dikurangin atau gimana nih, ya maksudnya ini gimana nih, atau kita staff mau kurangin biar nyesuaiin budget gitu. Tapi kalau aku sih bilang nggak lah, nggak usah takut, maksudnya untuk sekarang sih masih belum berjalan kan, jadi masih dipertimbangkan juga sama negara gitu. Jadi untuk sekarang jalan dulu aja, running dulu, tapi nanti kalau udah ada keputusan baru kita rundingin lagi gimana baiknya gitu. Berarti sebenarnya strategi itu saat ini masih open ya, masih dengan teman-teman lainnya akan di-treat seperti apa? Iya. Ini kalau menurut Ken sendiri ya, berapa sih idealnya pajak yang sebaiknya dikenakan gitu untuk tempat hiburan gitu? Kalau menurut saya sih sebenarnya pajak itu 25% sebenarnya udah pas.
sebenarnya untuk sekarang 25%, dapat sekarang naiknya kalau dari 25 ke 40 tuh jauh sekali ya, maksudnya biar orang juga nggak terlalu kaget gitu. Maksudnya kalau naik ke 5%, 6% tuh masih aman lah gitu, tapi kalau sampai 40% tuh terlalu jauh sekali, timpang sekali gitu. Nanti di range 20 sampai 25. 20 sampai 25 masih pas. Itu udah paling pas ya? Iya, itu udah paling pas. Peraturan presiden, sehingga ketika diterbitkannya peraturan presiden, walaupun perda sudah diterbitkan oleh daerah-daerah dan menetapkan tarif paling rendah 40%, namun berdasarkan PP 35 tahun 2023 ini, pemerintah daerah wajib mengikuti apa yang ditentukan di dalam PP 35, wajib yang ditentukan dalam peraturan presiden ini.